Sebaik-baik ibadah umatku ialah membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "Man syaghalahu qira'atul Quran an du'ai wa mas'alati a'taituhu afdalu thawabi syakirin." Barang siapa yang tersibukkan membaca Al-Quran daripada berdoa dan memohon kepadaku, niscaya aku memberinya sebaik-baik pahala orang yang bersyukur. Pahala orang yang bersyukur, dia paling baik pahala orang yang bersyukur, dikasih pahala untuk orang yang sibuk sama Al-Quran. Oh, dia tak minta hajat ini, tak minta berdoa. Kita berdoa, ini bukan curiga sama Allah. Dengan kita sibuk ibadah itu sudah doa. Tapi nanti bilang, Rubib, saya belum berdoa, belum minta. Benar, doa bagus, minta kepada Allah sesuatu yang bagus. Tapi walaupun kita tidak berdoa, Allah sudah tahu hajat kita. Jangan kita curiga pernah sama Allah, Allah mikirkan tak hajat saya ini. Hatta kita tak sebut, Allah sudah tahu semuanya. Allah akan berikan, tak perlu kita nyebut-nyebut. Oh, tadi belum saya minta ini. Oh, tadi saya belum minta ini. Sudah, Allah maha mengetahui. Dengan kita berbuat baik, Allah akan berikan kebaikan juga untuk kita. Itu saja. Nah, Al-Quran ini, orang yang sibuk sama Al-Quran, Allah akan kabulkan hajatnya tanpa dia minta. Sibuk saja sama Al-Quran. Allah lebih tahu lagi apa yang akan diberikan kepada hambanya. Bahkan Allah akan berikan pahala yang terbaik bagi hamba yang bersyukur. Apa yang bersyukur? La in zakartum la azidannakum. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Allah tidak akan menyiksa seseorang yang hatinya memahami Al-Quran. Sufyan Ats-Tsauri berkata, bila seseorang membaca Al-Quran, niscaya malaikat mencium dahinya. Ya Allah. Mengenai tadabbur telah dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, tiada keberuntungan dalam ibadah yang tidak ada dasar pemahaman di dalamnya, dan tiada keberuntungan dalam membaca Al-Quran yang tidak tadabbur. Kurang untungnya ya, kalau kita tak tahu tadabbur, melihat apa artinya ini, ya Allah. Kalau kita tahu, alangkah bagusnya. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Inti pembacaan Al-Quran adalah perenungannya. Oleh karena itu disunnahkan membaca secara tartil guna memudahkan tadabbur. Sebagaimana tadabbur hanya bisa diperoleh melalui hati yang khusyuk dan meninggalkan lintasan hati yang lain. Kekhusyuan ini hanya bisa diperoleh melalui konsentrasi penuh saat membaca. Ia hanya bisa diperoleh melalui kekuatan iman yang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Mengutamakan akhirat daripada dunia. Hal ini hanya bisa difaham setelah hati khusyuk melalui penggunaan akal untuk memahami maknanya. Kekhusyuan dan penghayatan hanya akan muncul melalui kesadaran akan keagungan Allah dan kehinaan diri sendiri. Orang yang sadar sudah tak bisa lagi tahu dirinya hina dan yang mulia adalah Allah. Itu namanya sadar. Tapi kalau kita masih muliakan diri kita, namanya kita butuh dekat sama Allah lagi. Hubungan kita sama Allah belum baik benar namanya. Belum baik benar. Buat hubungan yang baik. Kalau sudah hubungan kita baik sama Allah, diri kita merasa hina dan Allah lah yang mulia. Inilah yang membuat kekhusyuan yang merupakan pengagungan kepada Allah menjadi lebih sempurna. Jadi pemicu utama kekhusyuan apa? Ialah kesadaran hamba akan kebesaran Allah, pengawasannya terhadap dirinya dan mengenali kekurangan diri,
sebagaimana firman Allah, wa ma yatadzakkaru illa man yunib, dan tidak seorang pun dapat mengambil pelajaran dari kejadian itu kecuali seorang yang taat. Tafsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib, sebagai bahan pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali padanya. Salah seorang ulama berkata, setiap ayat yang tidak aku pahami, bahkan tidak terbersit dalam benakku, maka aku tidak menganggapnya berpahala dalam bacaanku. Imam Ghazali berkata, barang siapa tidak memiliki satu pemahaman pun dalam Al-Quran, meski yang paling dasar, ia tergolong dalam firman Allah, wa minhum man yastami'u ilaik hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa ulaika alladzina taba'a Allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Dan antara mereka ada orang-orang yang mendengar ucapanmu sampai ketika mereka keluar dari sisimu. Mereka berkata kepada orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan apa yang telah ia katakan tadi. Orang-orang itulah yang telah ditutup rapat hati mereka oleh Allah, dan mereka selalu mengikuti keinginan-keinginan. Tempuhlah cara memahaminya dengan meninggalkan kemaksiatan dan tidak menekuninya, terutama rasa sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardh." Akan aku palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang menyombongkan dirinya di bumi. Orang yang sombong tak mau baca Quran juga, tak mau tadabbur. Orang bisa satu juz, tidak apa-apa, kita sedikit baca, tapi habis ini baca terjemahnya, tadabburin. Oh ini tak faham, lewatin saja. Yang penting mengerti apa yang dikisahkan sedikit demi sedikit, nanti dibukakan sama Allah. Memang dulu banyak para aulia, banyak baca dan dengan khusyuk. Al-Habib Abdurrahman Ali Habsyi 4 kali khatam siang, 4 kali khatam malam. Sudah Nabi Muhammad sibuknya Al-Quran, kosong Al-Quran. Nanti kalau kita lihat di Hadramut, di Mekah saja, di Madinah, orang habis sholat kumpulan semuanya Al-Quran. Ini lagi balik lagi Al-Quran. Ini memang tempat dunia, ini tempat beribadah sebenarnya, ya, tempat beribadah, tempat kita berbuat baik, menolong orang. Ada yang tasbihnya hartanya, ada yang tasbihnya sholatnya, ada yang manusia, ada lebih dan kurang. Tapi Al-Quran ini tidak boleh kita tidak baca Al-Quran. Habib Muhammad Haddad bilang, maghrum, orang gila yang lewat harinya satu hari tidak baca 100 ayat Al-Quran. 100 ayat saja tidak dia baca, namanya orang tak punya akalnya, sudah hilang. Paling tidak 100 ayat. Berapa banyak kita bermain sama orang, berapa banyak kita berkisah sama orang berjam-jam. Coba ambil Al-Quran, 15 menit dapat 1 juz, 20 menit dapat 1 juz. Kita ngomong di telepon sama orang habis 1 jam, habis panas telepon. Bisa? Ini Al-Quranul Karim. Kalau kita istiqomah kan, Habib Hasan dan para habaibuna nyuruh Habib Abu Bakar Sakran nyuruh 2 juz paling tidak sekali. Tanawwar gelap, hati yang gelap jadi terang. Dengan apa? 2 juz Al-Quran. Kalau bingung kita lihat di gelap, hati ini bingung mau apa, mau tiba-tiba begitu. Datang rasa risau, rasa jenuh, mau begini jenuh, mau ini jenuh. Iqra Al-Quran, dia bilang 2 juz ini. Kalau bisa 2 juz setiap hari, minimal. Kenapa? Dengan 2 juz ini hati bisa bercahaya. Al-Habib Bakar Sakran yang bilang. Kemudian hendaknya ia membayangkan setiap perintah dan larangan, janji maupun ancaman yang ada di dalamnya ditujukan padanya. Lalu merenungkan cerita-cerita para nabi dan musuh-musuh mereka. Karena Al-Quran merupakan penerang bagi manusia, sekaligus petunjuk dan rahmat bagi orang yang yakin, di samping nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah kitab firman Allah
firman Allah kepada hambanya agar ia mau merenungi dan menjalankan perintah-perintahnya untuk dirinya. Salah seorang ulama berkata, barang siapa yang mendengar Al-Quran seakan-akan Allah telah mengajaknya berbicara, hendaknya si pembaca meyakini bahwa Allah tengah berbicara dengannya, seakan-akan ia membicara firman-Nya di hadapan Allah sendiri, sedangkan Allah melihatnya dan mendengar darinya, agar semakin meningkat manisnya bermunajat dan bertilawah kepada Allah. Dikala membaca ayat siksa, hendaknya ia tujukan pada dirinya sendiri, bukan saat membaca ayat janji Allah. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang bila diingatkan nama Allah, niscaya hati mereka gemetar, dan bila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayatnya, justru semakin menambah keimanan mereka. Dan semoga tidak menjadikan kita termasuk orang-orang yang membuangnya di belakang punggung, membelinya dengan harga yang murah. Sungguh buruk apa yang mereka beli. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahlul Quran, ahli dzikir, ahli qurb Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jalan hidup kita, harus bersama Al-Quran. Jalan hidup, jadikan jalan hidup. Kita punya segalanya, jalan hidup kita ini, jalan kita ini. Di rumah ada ini, nah ada Al-Quran. Dan jalan hidup kita, umur kita ini harus di situ fulan membaca Al-Quran. Nah ini namanya hambanya Allah. Hambanya Allah, cerita jalan hidup mereka, fulan membaca Al-Quran. Kalau tak membaca Al-Quran ini bukan lagi muslim, karena inilah mukjizat. Sayang benar, mukjizat bagaimana? Mukjizat buat Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad untuk umatnya, untuk menyelamatkan umatnya. Ma anzalna al-Quran litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran untuk mencelakai kalian. Memang Quran turun ini untuk rahmatun lana, syifa'un lana, rahmat untuk kita, obat untuk kita. Mudah-mudahan kita menjadi ahli Quran. Setelah ini Allah izinkan kita baca Quran terus sampai akhir hayat. Allah berikan kita cahaya, kekuatan dalam membaca Al-Quran, dan Allah ridhoi kita di dalam bacaan kita, sayangi kita, rahmati kita, anugerahkan kita, dan Allah berikan keberkahan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain. Amin. Mengenai hal ini, Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah tidak akan menerima salatnya seorang yang dalam perutnya terdapat satu suapan makanan haram. Dalam kesempatan lain, Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, meskipun kalian sholat sampai punggung kalian bungkuk dan berpuasa sampai tubuh kalian seperti senar, niscaya ibadah itu tidak akan diterima dari kalian kecuali dengan amalan yang dilakukan dengan sikap wara, yang dapat menahan diri dari barang yang haram. Disebutkan dalam kitab Taurat, barang siapa yang tidak peduli dari arah mana datangnya makanannya, niscaya Allah tidak akan peduli di pintu neraka manapun dia akan melemparkannya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu berkata, perumpamaan orang yang membelanjakan uang haram untuk perbuatan taat kepada Allah seperti orang yang mencuci bajunya yang terkena najis dengan air kencing. Sudah pasti bajunya tidak menjadi suci, justru semakin bertambah najis. Al-Imam Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu berkata, mengembalikan 1 dirham yang syubhat lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala
daripada menyedekahkan 100.000 dirham dan 100.000 dirham lagi. Beliau menyebutnya sampai 600.000 dirham. Mengembalikan 1 dirham lebih bagus yang haram kita kembalikan daripada kita sedekah sampai 600.000 dirham. La ilaha illallah. Karena sabar dengan sesuatu maksiat itu pahalanya lebih besar daripada melakukan perintah, melakukan ibadah. Dibilang sabar sama maksiat. Al-Imam Sahal bin Abdullah Tusturi radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang memakan makanan haram, mau tidak mau anggota tubuhnya akan bermaksiat, ia menyadarinya ataupun tidak. Dan barang siapa yang memakan makanan halal, niscaya anggota tubuhnya akan berbuat taat dan diberi taufik untuk berbuat berbagai kebaikan. Dahulu para salafus shalihin radhiyallahu anhu mengatakan, makanlah apa saja yang kau inginkan, niscaya seperti itu pula engkau akan berbuat. Kalau sudah kita sholat malam, tidak bisa, subhanallah. Sholat duha, tidak bisa. Kayak berat ini, hati-hati makanannya takutnya ya. Ada makanan yang salah masuk nih, takut sampai tidak bisa pembacaan, tidak bisa wirid. Ditakutkan. Setelah banyak-banyak minta ampun. Hidup nih harus sebelum tidur minta ampun, bangun tidur minta ampun. Dulu Rasulullah kalau habis keluar dari tempat luar, balik ke rumah langsung sholat 2 rakaat. Niscaya kesialan yang kita dapatkan di luar itu Allah cabut semuanya. Berkat sholat. Mau keluar rumah, sholat dulu. Mau masuk rumah, sudah masuk rumah, sholat dulu. Kalau habis asar, sampai di rumah habis asar, tak usah sholat. Kalau selain itu, selain habis asar, habis subuh, kalau bisa sampai rumah wudhu, sholat dulu. Insya Allah kesialan hidup kita kalau masuk ke rumah baca ayat kursi sama kulhu karena sholawat. Niscaya cintanya kita, sahibul bait yang di rumah itu jadi baik semuanya insya Allah. Orang yang tinggal di rumah kita itu akan ikut jadi baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketahuilah bahwa orang yang memakan barang haram dan barang syubhat, meskipun secara zahiriah ia berbuat taat, maka ibadahnya tidak akan diterima. Kadang-kadang bikin berat, kadang-kadang udah kita orang itu bisa beribadah, bisa sholat, tapi percuma tidak diterima sama Allah ibadahnya. Apa sebab? Makanannya haram. Itulah para aulia, mereka tak mau bersandar sama amalan mereka, sama diri mereka, dan tidak berani ngomong diri mereka mulia. Karena mereka sadar benar di dunia ini banyak makanan haram, dan debu-debu haram ini bisa kena kita. Jadi bagaimana? Jadi ya kita merasa hina benar, memang tidak punya apa-apa kita. Amalannya kita aja butuh didoakan supaya diterima sama Allah. Jadi apa yang diterima kita? Sedekah kita belum tentu diterima, sholat kita belum tentu diterima. Yang membuat kita ini masih merasa bisa diterima ini gara-gara penutup rahmat Allah yang menutupi kekurangan kita. Nah, untung Allah ini dengan rahmatnya berhubungan sama hambanya. Rahmat inilah yang ditutupi, ada kurang ditutupi, ada kurang. Seperti seorang badui itu ketika mendengar, dia bilang, ya Rasulullah, siapa yang menghisap kami nanti di akhirat? Kata Rasulullah, apakah Allah langsung? Allah langsung akan menghisap. Senyum badui ini. Benar ya Rasulullah, kenapa engkau senyum? Sudah, kalau Rasulullah Allah yang menghisap, nyaman kita, bro. Bagaimana nyaman? Seorang yang dermawan saja ya Rasulullah. Orang yang dermawan di dunia ini orang dermawanan. Kalau hitung-hitungan sama dia lebih kurang sudah. Bapak hitungan sudahlah, buat pian. Ini utang ulun bagaimana? Sudahlah, ambil aja sudahlah. Karena orang ini kaya, lebih kurang. Nah, bagaimana kalau Allah? Senyum Rasulullah. Allah pun bakal begitu ya. Nyaman kalau hitungan sama Allah, nyaman sudah, ada kurang-kurang adalah hambanya. Nah inilah modal kita. Modal kita apa? Kasih sayang Allah. Itulah kalau berdoa habis minta
dengan rahmat-Mu. Kalau amalanku tidak ada ya Allah, birahmatika ya arhamar, ulang 3 kali, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika, dengan rahmat-Mu, dengan rahmat-Mu. Jadi kita tahu benar kita hamba yang tidak punya apa-apa, tidak punya apa. Amalan kita belum tentu diterima oleh Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima kurban, menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Sayyidina Umar Muhdar bilang, kalau saat saya tahu 1 kali bacaan tasbih saja, subhanallah, diterima sama Allah, saya undang 1 kota ini makan daging sama gandum 7 hari 7 malam. Kalau saya dapat ada hal ini wali Allah, tidak bernapas kecuali 1000 kali ya Latif baru keluar dari lidahnya. Tapi takut dia sama Allah, merasa dirinya hina. Kalau tahu saya Allah terima 1 kali tasbih, saya undang 1 negeri ini makan kambing sama gandum setiap hari 7 hari 7 malam. Tapi karena saya tidak tahu apakah saya diterima sama Allah, tidak berani sombong semuanya. Orang kalau sama Allah ini sudah. Nah, kita disuruh fakir di hadapan Allah. Nah, di hadapan makhluk tidak boleh kita menghina diri kita. Di hadapan makhluk nundukin kepala begini, di madhab yang lain saja tidak boleh. Sujud tidak boleh. Boleh sujud sama Allah. Kita disuruh menjaga harga diri kita sama orang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan pelihara, jaga harga diri kita. Mensuruh fakir di hadapan Allah, hina di hadapan Allah. Jadi di hadapan makhluk sombong, bukan sombong. Tidak boleh kita menghinakan di sujud sama manusia, tidak boleh. Ada batasnya. Tawadhu itu bukan dengan nundukkan kepala ya. Di madhab yang lain itu, madhab Maliki lagi, tidak boleh. Nunduk ini tidak boleh. Nunduk pun rukuk tidak boleh kecuali di hadapan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman yang benar bagaimana kita bisa menempatkan akhlak yang benar, adab yang benar dengan tidak sombong di hadapan Allah dan di hadapan makhluk. Hadapan manusia ini tidak boleh kita merasa lebih baik daripada Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Wallahu a'lam. Masyaallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang baik. Amin. Orang-orang yang Allah SWT sayangi, cintai kita dunia dan akhirat. Allah kabulkan segala hajat insyaallah. Allah kabulkan segala harapan kita. Allah tidak sia-siakan kita, tidak tinggalkan kita. Allah pelihara kita semuanya dengan anugerah rahmat dan kekuatan Allah yang sangat dahsyat. Allah memelihara kita dengan kemuliaannya. Ini yang kudus wa ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah.